Siapa yang tak kenal dengan Godzilla? Konon katanya, Godzilla adalah salah satu bentuk perwujudan dari efek serangan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana infrastruktur kota Hiroshima dan Nagasaki saat ini? Mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Awal mula serangan Hiroshima dan Nagasaki ini adalah perwujudan dari akhir Perang Dunia II. Dunia berada pada saat kondisi sangat genting. Pasukan sekutu terutama Amerika Serikat mencari cara untuk mengakhiri konflik dengan cepat dan meminimalkan korban di pihak mereka. Setelah bertahun-tahun pertempuran sengit di Pasifik, Jepang menunjukkan tanda-tanda tidak akan menyerah dengan mudah meskipun menghadapi kekalahan besar dalam berbagai pertempuran. Dalam konteks inilah keputusan untuk menggunakan senjata nuklir pertama kali muncul. Proyek Manhattan merupakan proyek rahasia Amerika Serikat untuk mengembangkan bom atom. Dengan uji coba pertama di Alamogordo, New Mexico pada 16 Juli 1945. Presiden Amerika Serikat saat itu setelah mempertimbangkan berbagai opsi dan mendengarkan saran dari nasihat militer dan juga ilmuwan, memutuskan untuk menggunakan bom atom sebagai cara untuk memaksa Jepang menyerah tanpa syarat dan mengakhiri perang dengan cepat. Pada pagi hari 1945 pada tanggal 6 Agustus, pesawat pengebom B-29 bernama Enola Gay lepas landas dari Pulau Tinian dengan membawa bom atom pertama yang diberi nama Little Boy. Bom ini dijatuhkan di kota Hiroshima pada pukul 8:15 pagi. Ledakannya dahsyat dan menghancurkan sekitar 13 km persegi wilayah kota dan menewaskan sekitar 70.000 orang seketika. Dalam beberapa bulan berikutnya, jumlah korban jiwa meningkat 2 kali lipat karena luka-luka, radiasi, dan penyakit lainnya. Hanya 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom kedua yang diberi nama Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Meskipun medan dan geografi kota menyebabkan ledakan ini sedikit kurang mematikan dibandingkan Hiroshima, sekitar 40 orang tewas seketika. Dengan total korban akhirnya mencapai lebih dari 70.000 jiwa. Nagasaki yang merupakan pusat industri dan pelabuhan utama mengalami kehancuran besar-besaran dengan banyak infrastruktur vital hancur lebur. Kedua kota tersebut mengalami kehancuran total. Di Hiroshima, sekitar 70% bangunan kota hancur atau rusak parah. Sekitar 90% dokter dan 93 perawat di kota tersebut tewas atau terluka parah, sehingga sangat menghambat upaya penyelamatan dan perawatan medis. Infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik hancur, membuat komunikasi dan transportasi lumpuh total. Di Nagasaki, efek bom serupa namun sedikit tertahan oleh kondisi geografis. Namun, wilayah pusat kota dan distrik industri mengalami kehancuran parah. Banyak pabrik besar dan fasilitas industri yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal hancur total atau mengalami kerusakan berat. Rumah-rumah dan bangunan perumahan juga rata dengan tanah, menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Dampak lingkungan dari ledakan ini sangat luas. Radiasi nuklir mencemari tanah, air, dan udara, menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Tanah di sekitar pusat ledakan menjadi tidak subur selama bertahun-tahun, dan banyak spesies tumbuhan serta hewan yang mati atau mengalami mutasi genetik akibat paparan radiasi. Dari segi kesehatan, ribuan orang yang selamat mengalami efek radiasi jangka panjang. Banyak yang menderita sindrom radiasi akut yang ditandai dengan mual, muntah, diare, dan penurunan sel darah putih yang cepat. Dalam jangka panjang, para penyintas mengalami peningkatan resiko kanker, termasuk leukemia, kanker tiroid, dan kanker payudara. Banyak juga yang mengalami katarak dan gangguan kesehatan lainnya akibat paparan radiasi.
Secara sosial, tragedi ini membawa dampak mendalam. Banyak keluarga yang hancur karena kehilangan anggota keluarga dan tempat tinggal. Para penyintas seringkali menghadapi diskriminasi dan stigma sosial karena ketakutan akan dampak radiasi. Anak-anak yang lahir dari penyintas seringkali dikucilkan karena takut akan adanya cacat lahir atau genetik. Apa yang dilakukan pemerintah Jepang saat itu? Pemerintah Jepang setelah menyadari kehancuran yang terjadi segera mengambil langkah-langkah untuk memulai proses pemulihan. Setelah menyerah pada 15 Agustus 1945, Jepang berada di bawah pendudukan sekutu dengan Jenderal Douglas MacArthur memimpin administrasi pendudukan. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah menyediakan bantuan darurat bagi para korban. Pemerintah Jepang dengan bantuan dari sekutu mulai mendistribusikan makanan, air, dan obat-obatan ke daerah yang terkena dampak. Mereka juga mendirikan tempat penampungan sementara untuk menampung para pengungsi. Pada tahun 1949, Jepang mengesahkan undang-undang khusus untuk rekonstruksi Hiroshima yang memungkinkan pendanaan khusus untuk membangun kembali kota yang hancur. Program serupa juga diterapkan di Nagasaki. Selain itu, Jepang menerima bantuan dari Komisi Pekerjaan Umum Amerika Serikat yang mendanai proyek-proyek rekonstruksi infrastruktur utama seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Pendidikan juga menjadi fokus utama dengan membangun kembali sekolah-sekolah untuk mendukung generasi muda yang akan datang. Infrastruktur Hiroshima dan Nagasaki saat ini telah bangkit dari keruntuhan dan menjadi simbol kekuatan dan ketahanan. Hiroshima dikenal sebagai kota perdamaian dan menjadi pusat aktivitas perdamaian internasional dengan dibangunnya Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima dan Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima. Infrastruktur modern seperti jaringan transportasi yang efisien, gedung-gedung pencakar langit, dan fasilitas umum yang canggih kini menjadi pemandangan umum di kedua kota tersebut. Nagasaki juga mengalami transformasi yang signifikan loh. Dengan fokus pada pendidikan dan budaya perdamaian, kota ini menjadi pusat industri dan perdagangan yang penting di Jepang Selatan dengan pelabuhan yang aktif dan infrastruktur modern yang mendukung pertumbuhan ekonominya. Kebangkitan infrastruktur Jepang setelah bom Hiroshima dan Nagasaki adalah bukti nyata dari ketahanan dan semangat juang bangsa Jepang. Meskipun menghadapi kehancuran yang luar biasa dan dampak sosial serta kesehatan yang parah, Jepang mampu bangkit dan membangun kembali kota-kotanya dengan bantuan pemerintah dan dukungan internasional. Kini Hiroshima dan Nagasaki berdiri sebagai simbol perdamaian dan rekonstruksi, mengingatkan dunia akan pentingnya perdamaian dan upaya bersama dalam menghadapi tragedi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you in the next video dan salam perkasa.